Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Raffi Fikri akan mempresentasikan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas algoritma pemrograman. Jadi yang pertama itu saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat itu untuk menghitung bilangan berpangkat. Yang dimana pertama itu saya menggunakan program untuk mendefinisikan fungsi dari pangkat yang memiliki argumen a, b. Yang dimana a itu adalah bilangan yang akan dipangkatkan dan b itu adalah bilangan yang menjadi pangkatnya. Yang dimana dia itu akan nantinya akan mengembalikan nilai menjadi A pangkat B. Pertama, kita memiliki kondisi kalau dia itu jika B sama dengan nol maka hasilnya satu. Karena bilangan apapun yang dipadatkan dengan nol hasilnya adalah satu. Jadi jika B itu sama dengan nol maka dia akan mengembalikan nilai yang ke satunya lalu kamu akan output hasilnya itu satu. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau B-nya itu besar dari nol maka fungsinya itu akan terus secara terus-menerus memanggil dirinya sendiri dengan B dikurangi satu hingga nilainya menjadi B sama dengan nol. Contohnya itu kita masukkan A yang merupakan bilangan yang akan dipangkatkan itu 2, lalu kita akan masukkan 3 bilangan yang akan menjadi pangkatnya, yaitu B-nya. Nah, itu hasilnya 8. Mengapa? Karena B-nya itu merupakan 3, yaitu besar daripada nol atau besar dari nol, di mana dia itu akan memanggil dimana itu kayak A-nya itu akan memanggil diri terus menerus hingga B-nya itu habis. Jadi kayak 2 dikali 2 dikali 2. Setelah sebanyak 3 kali, 2 nya itu dipanggil, 3 nya itu habis. Jadi 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Nah, untuk yang kedua, itu kita punya program untuk menghitung baris dari Fibonacci. Yang dimana pertama kita itu memanggil eh, kita tuh menggunakan program untuk mendefinisikan fungsi FIB yang memiliki argumen n. Yang mana jika n-nya itu kecil sama dengan satu, maka dia akan mengembalikan nilainya itu menjadi n atau mengeluarkan hasilnya itu n. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau dia tuh lebih besar dari n, maka dia akan maka mengembalikan nilainya itu menjadi kayak n kurang satu ditambah n kurang 2. Nah, sedangkan kalau n yang kita miliki itu kecil atau kecil sama dengan nol, maka dia itu akan mengeluarkan print salah gitu. Karena tidak memenuhi kondisi apapun. Jadi itu kayak setelah mengeluarkan salah itu dia bakal berhentiin programnya. Nah, jika dia tuh memenuhi kondisinya, contoh kayak kita masukkan di sini 11 yang menjadi jumlah deretnya. Nah, dia itu akan mengeluarkan output kayak deret Fibonacci itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 2, 1, 3, 4, 5, 5. Yang dimana 11 itu kita ketahui lebih besar daripada satu. Yang dimana jika itu besar daripada satu, maka dia n itu akan menjadi 11. Lalu dia itu akan melakukan looping yang akan berjalan sebanyak 11 kali. Untuk ini itu berarti dari 0 hingga 10. Jadi pada setiap loopnya itu FIB-nya itu akan dipanggil. Nah, FIB 0 itu akan jadi pertama itu FIB 0 itu akan mengembalikan 0, FIB 1 itu akan mengembalikan 1, FIB 2 itu akan mengembalikan 1 plus 0. Lalu menjumlahkan hasil dari 1 plus 0. Nah, lalu FIB 3 itu akan mengembalikan nilai dari 2 dan FIB 1 lalu dia akan menjumlahkannya. Lalu jadi ya dia akan mengembalikan 2. Begitu seterusnya sampai dia tuh memanggil kayak FIB terakhir atau FIB 10 dia akan memanggil yang ke-9 dan ke-8 lalu dijumlahkan hasilnya 55. Nah, untuk yang terakhir itu kita disuruh untuk membuat program membuat pola bintang gitu. Nah, yang dimana itu saya menggunakan program untuk mendefinisikan fungsi cetak pola dengan argumen n dan i kurang i sama dengan satu. Yang dimana i itu digunakan untuk
mencari tahu jumlah bintang yang akan kita cetak itu di setiap baris seberapa. Nah, kalau i-nya itu kecil sama dengan n, maka dia akan mencetak bintang itu, bintang dikalikan dengan i. Nah, kemudian fungsi itu akan memanggil dirinya sendiri dengan i plus 1 sampai i-nya tuh besar daripada n. Lebih besar dari n. Nah, untuk outputnya itu misalnya kayak kita masukin n-nya itu 5. Nah, berarti itu jadi kayak n-nya itu 5, berarti i-nya 1. Nah, sesuai di sini berarti i-nya itu di plus 1. Berarti kayak 5 itu jadi kayak baris ke bawahnya itu. Nah, I itu bilangannya ada bintang yang akan dicetak di setiap barisnya. Berarti kalau yang pertama itu bakal masuk 1, berarti 5 baris n-nya 5, i-nya 1. Baris yang kedua itu eh, n-nya 5, barisnya i plus 1, berarti 1 tambah 1, 2. Sampai barisnya 5, terus n-nya 4, n-nya itu 5, terus i-nya itu 4, ditambah dengan 1, 5. Nah, kalau kita lanjutin lagi, maka i itu lebih besar daripada n. Nah, jadi karena i itu sudah lebih besar daripada n, maka program itu akan di-stop atau dihentikan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.